Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Hussein. Saya dari Korsten UT Albas Charlie. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu berupa flag plan. Jadi, mari kita simak videonya. Stay tune. 3, 2, 1. So, ini merupakan beberapa materi yang akan saya paparkan di dalam video penjelasan saya kali ini, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada definisi flag plan, setelah itu ada fase flag plan, lalu server FDVS, selanjutnya input data flag plan, lalu flow radar, flag plan processing, dan yang terakhir yaitu flag plan life cycle. Sebelum kita lebih dalam materinya, kita harus mengetahui dahulu apa itu sih definisi dari flag plan. Jadi flag plan atau ATC clearance atau ATC flag plan adalah dokumen yang diajukan oleh pilot atau operator penerbangan dengan penyedia layanan navigasi udara, misalnya Airnav di Indonesia, sebelum keberangkatan yang menunjukkan rute atau jalur penerbangan yang direncanakan untuk pesawat. Ini merupakan contoh format dari flag plan. Nah, ini merupakan fase flag plan atau yang biasa disebut dengan fase flag plan. Jadi, flag plan itu mempunyai beberapa fase. Jadi, ini yang pertama merupakan flag plan registration. Flag plan registration adalah fase yang dimana maskapai mengirimkan flag plan perencanaan ke aero untuk diregistrasi. Lalu yang selanjutnya ialah flag plan correction, merupakan flag plan lanjutan dari flag plan registration. Setelah diregistrasi, maka flag plan tersebut akan dikoreksi oleh petugas apakah sesuai dengan format di flag plan atau tidak, di mana pada fase ini flag plan tersebut sudah di-ACC atau sudah di-clearance oleh petugas. Lalu ada flag plan aktif, yang mana pada flag plan aktif ini pesawat sudah berada pada jalur atau rute penerbangan. Flag plan expired, di mana pada posisi pesawat sudah berada pada landing, menandakan bahwa flag plan ini akan tidak luarsa lagi atau masanya sudah akan berakhir. Selanjutnya yang terakhir yaitu flag plan deleted. Pada saat fase ini pesawat sudah selesai melakukan penerbangan dan posisi pesawat pada fase ini ialah landing. Selanjutnya kita akan membahas yaitu server FDVS atau kepanjangan dari Flight Data Processing System, yaitu adalah sebuah server yang mengelola data flag plan sehingga dapat menghasilkan flag plan track yang berbentuk persegi. Proses penginputan data flag plan terdapat 7 proses tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu FEL track. Yang pertama, proses flag plan origin, yang merupakan rencana penerbangan asli yang kemudian masuk ke server AMSC MATS untuk dilakukan pemrosesan data yang disalurkan melalui channel 31 AMSC yang kemudian masuk ke PLANS, lalu masuk ke server FDVS, yang mana di server FDVS akan diolah data hingga menghasilkan flag plan track. Selanjutnya akan di switch melalui OPS dan menghasilkan FEL track. Pada flow radar flag plan terdapat 6 tahapan. Yang pertama, melalui PSAT MATS akan mengirimkan data menggunakan link di satelit, yang kemudian masuk ke tahap kedua yaitu IDF MATS, masuk ke terminal data flag plan. Setelah itu masuk ke AMSC, menerima dan mengirim. Kita dapat melihat flag plan processing. Input data flag plan, di sini flag plan diinput mengenai informasi yang dibutuhkan. Setelah diinput akan dibuat strip pada flag plan, dan tahap terakhir akan dimasukkan di website Airnav Indonesia. Begitulah proses dari flag plan terjadi. Dan materi yang terakhir yaitu flag plan menyelesaikan. Kita akan sama-sama.
Pada flag plan life cycle terdapat 7 tahapan. Yang pertama yaitu inaktif, yaitu tahap diterima, dan kedua preaktif, strip akan ditampilkan sebelum estimate time. Selanjutnya masuk ke koordinat, yaitu sistem akan mengirimkan waktu penerbangan yang telah ditentukan apakah sudah sesuai atau bukan, yaitu menggunakan ICAO atau IDC message. Yang keempat, handover in, yaitu masa peralihan dari zona akan masuk ke control zone. Yang kelima, control state, yaitu tahap control zone. Dan keenam, handover out, yaitu masa peralihan dari control zone akan keluar dari control area. Dan yang terakhir, finish set, yaitu atau selesai. Mungkin hanya ini materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat membantu penonton dan pendengar.